Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita bersama Gus Ahmad Labib Nur dan juga Gus Ahmad Siddiq dalam rangka ngobrol fikih. Masih semangat, Gus? Semangat, insya Allah. Semakin Anda bertanya, semakin semangat kita untuk menjawabnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada beliau bisa langsung cantumkan komentar kalian, pertanyaan kalian di dalam kolom komentar YouTube Sababus Salikin ataupun media Sababus Salikin yang lainnya. Jadi kita langsung saja menuju ke pertanyaan. Ini dari Miste R8022, Mister nih. Izin tangan Gus. Setan dilaknat oleh Allah karena sifat sombong atau angkuh, sedangkan sekarang banyak manusia yang sifatnya mengalahkan sifatnya setan. Pertanyaannya, apakah dia juga termasuk makhluk yang dilaknat? Mungkin dari Gus Labib dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah laknat ya. Dalam makalah ulama, memang laknat sendiri itu adalah ketentuan ataupun seakan-akan orang itu mendoakan kepada orang lain untuk jauh dari rahmati Allah. Nah, kalau sudah dalam wawasan seperti itu, memang untuk makhluk sendiri tidak punya kapasitas untuk melaknat orang lain. Apalagi yang dilaknat itu orang muslim, sarepotan. Memang karena kalimat laknat ini berbahaya. Wong Kanjeng Nabi saja itu berusaha untuk memberikan umat Islam itu menjadikan orang yang terbaik. Kok tiba-tiba sekarang umatnya saling melaknat. Oleh karena itu laknat itu sendiri memang sangat kita jauhi. Jangan sampai kita melihat orang-orang yang ahli maksiat atau sedang melakoni maksiat kok kita laknat, jangan. Nah, makanya memang sangat tidak cocok dengan perilaku muslim ketika ada orang maksiat kemudian kita lihat kok kita langsung memvonis dia salah, jangan. Makanya sebenarnya ketika ada orang muslim itu melakukan maksiat itu sing luwih api itu kita boleh benci bukan pada zatiahnya, bukan pada orangnya, tapi kita benci kepada sifatnya dan pekerjaannya. Makanya ada istilah gini, loh, kiai kok maksiat. Jadi apakah kemaksiatan itu menggugurkan, menghapus dia menjadi kiai? Enggak. Ketika dia maksiat, dia bukan kiai. Tapi setelah dia nggak maksiat, nah, makanya seperti itu. Makanya yang lebih ditekankan adalah gimana kita agar menjadi orang yang tidak mudah mengkritik orang. Justru kita itu ketika melihat seseorang melakukan kesalahan, kita ambil hikmahnya. Ojo sampai ADW atau jenenge ngelakoni seperti apa yang dilakukan oleh fulan itu. Kemudian yang menarik adalah ini kisah masyhur. Nabi pernah dawuh la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Jadi konteks itu adalah ketika ada sahabat yang bernama Nuaiman. Nuaiman ini Masya Allah, Nuaiman adalah sahabat yang selalu membuat Nabi itu ketawa. Sampai dalam riwayat mengatakan Kanjeng Nabi nggak pernah ketawa sampai kelihatan gigi taringnya. Melainkan hanya Nuaiman yang bisa membuat seperti itu. Nabi itu kalau ketawa masih senyum tok. Tapi ketika Nuaiman banyol berkomedi, maka Nabi bisa ketawa sampai terbahak-bahak ininya sampai kelihatan gigi taringnya atau gigi dahamnya. Nah, di situ Sayyidina Nuaiman memiliki suatu keunikan, yaitu karena dalam masa awal Islam itu khamr masih belum dilarang, kemudian baru dilarang setelah pertengahan Islam, maka sebagian sahabat termasuk Sayyidina Nuaiman itu termasuk orang yang berat untuk meninggalkan minum khamr. Dan walhasil ojo dibanyak adewe walaupun Sayyidina Nuaiman itu minum khamr, tetap ibadahnya beliau nggak bisa kita saingi karena mereka sahabat. Intinya ketika sahabat yang lain memandang iki Nuaiman dekat dengan Kanjeng Nabi tapi kok masih ngelakoni maksiat, akhirnya geram sahabat ini. Akhirnya banyak perkataan yang dilontarkan kepada Nuaiman untuk laknatullah alaik. Artinya melaknat Sayyidina Nuaiman. Dan kalimat itu sampai terdengar oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya
Nabi dawuh seperti itu, la tal'anu fa innahu yuhibbullah rasuluh. Jangan melaknat Nuaiman karena Nuaiman itu orang yang dicintai Gusti Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dari konteks itu kita harus bisa belajar bahwasanya gak usah lah, kita nggak perlu menilai seseorang kemudian melaknat ataupun mencari selamat orang, jangan. Justru kita lebih sibuk untuk memperbaiki diri kita sendiri. Mungkin simpelnya gitu. Mungkin di Ahmad untuk menambahnya. Terkait melaknat, definisinya sudah dijelaskan tadi ya. Cuman saya mau membacakan redaksi yang ada di kitab Is'atur Rafiq juz 2 halaman 84. Di situ dinyatakan, "Tsumma inna mahalla hurmatil la'ni in kana li muayyanin fala yajuzu la'nuhu walau fasiqon." Jadi letak keharaman melaknat itu apabila yang dilaknat adalah orang tertentu. Maka tidak boleh melaknat seseorang tertentu walaupun toh dia fasik, walaupun toh dia sebejat apapun, seburuk apapun sikapnya. Sebagaimana melaknat Yazid bin Muawiyah itu tidak boleh. Jadi Yazid bin Muawiyah kan orang yang ikut andil membunuh cucu baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain. Sekelas Yazid bin Muawiyah yang melakukan dosa membunuh cucu Nabi saja, itu oleh para ulama diharamkan bagi kita untuk melaknat orang tersebut karena statusnya adalah orang yang fasik. Atau kita melaknat orang kafir, entah kafir dini, entah dalam keadaan hidup ataupun mati. Jadi kalaupun ada orang nyun saya semisal non muslim kok meninggal, kita pun juga tidak boleh untuk melaknat. Artinya memposisikan dia sebagai orang yang dijauhkan dari Allah. Walam yu'lam mautuhu 'alal kufri. Artinya orang yang meninggal dalam keadaan itu, misal selama hidupnya dia terkenal sebagai orang non muslim dan kemudian dia meninggal dalam keadaan kita tidak tahu dia mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan muslim atau dalam keadaan mukmin. Karena orang mukmin itu nggak ada yang tahu. Karena urusan pribadinya dia. Kenapa? Karena lihtimali annahu khutima lahu bil Islam. Karena mungkin saja, bisa saja kita harus husnudon andai kata orang yang selama hidupnya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa dan seterusnya, kok ternyata menjelang hidupnya dia mendapat maghfirah Allah, itu kita tidak ada yang tahu. Makanya entah dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal, seseorang tidak boleh untuk dilaknat. Bi khilafiman ulima annahu khutima lahu ala ghairil Islam. Beda halnya kalau orang-orang yang dilaknat itu adalah orang yang sudah jelas-jelas mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan selain Islam, contohnya seperti Fir'aun, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, itu semua boleh. Kenapa? Karena jelas ya namanya nas Al-Quran sebagai orang-orang yang terlaknat. Kemudian wa juzu ijma'an laknu ghairil mu'ayyan bi syakhsi bal bil wasfi kala'natillahi 'alal kadzibin awid dzalimin. Tapi ulama sepakat boleh melaknat bukan pribadi seseorang, tapi perilaku yang bertentangan dengan Islam. Jadi sifatnya yang kita laknat, semisal laknatullahi 'alal dzalimin, laknat Allah kepada orang-orang yang zalim atau orang-orang pendusta. Ya, kalau itu boleh. Jadi makanya sama kesimpulannya tadi bahwa kita boleh membenci sifatnya, tapi jangan membenci orangnya. Karena siapa tahu orang itu di akhir hayatnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu merupakan hal yang gaib. Hal yang gaib artinya hal yang di luar nalar kita, merupakan hak prerogatif Tuhan. Jadi apa yang sudah menjadi urusan Tuhan jangan kamu ikut urusi. Makanya alhamdulillahnya kalau di Indonesia itu yang mayoritas Islamnya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, semisal NU, Muhammadiyah, itu sifatnya merangkul, bukan malah menjauhkan orang dari Allah, tapi justru malah merangkul orang-orang yang aslinya jauh, diajak masuk. Bukan seperti yang tren sekarang, kebanyakan malah orang-orang itu berusaha mengeluarkan orang yang sudah masuk. Perkara nyekel patok kuburan. Jadi kemudian menyatakan orang yang ziarah kubur itu sama dengan menyembah kuburan, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu justru malah aneh. Karena dengan dia mengucapkan kalimat syahadat, mestinya dia sudah
masuk ke dalam agama Islam kok ini perkara nyekel patok kuburan. Akhir moro-moro itu sudah dianggap kafir, orang kafir dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata ada guru-guru yang seperti itu, orang-orang yang ceramah seperti itu tinggalkan. Kenapa? Karena dia orang yang tidak memiliki pandangan rahmat kepada sesama makhluk. Ya, karena tujuan Islam itu merangkul, mengajak mendekat kepada Allah. Nah ini kok malah menjauhkan kan. Jadi kita itu rame-rame ngajak login, kok dia malah lokotan orang-orang. Paling sinyal ente sana ya. Goro-goro ini goro-goro maca Yasin, goro-goro tahlilan dan seterusnya. Padahal itu ranahnya adalah ikhtilaf furu'iyah. Jadi kalau di dalam fikih itu ya mau tidak mau pasti ada khilaf terkait kita tahlilan, kita membacakan Al-Quran, kita sedekah di atas namakan mayit, itu semua ada khilafnya. Ada yang menyatakan tidak sampai, ada yang menyatakan tidak sampai, dan itu sesuatu yang tidak kemudian menjadikan kafir. Makanya aneh sekali kalau banyak sekali orang-orang bahkan pendakwah yang mentang-mentang jidatnya sudah hitam, nyanyi kerilin kan? Iya. Jadi mergo sangu apa perbendaharaan hadisnya itu hanya 1-2, kemudian dia melaknat orang, menjauhkan orang dari agama Islam gara-gara mereka melabeli ibadah orang lain sebagai amalan bid'ah, padahal mereka belum tahu dalilnya. Padahal masing-masing kita sudah punya dalil. Makanya di dalam madhab Syafi'i itu kan dikatakan madhabuna shawab yahtamilul khotok wa madhabu ghairina khotok yahtamilus shawab. Itu enak dawuh Imam Syafi'i. Kalau madhab saya itu benar, mungkin salah. Kalau madhab selain saya salah yang mungkin benar. Artinya semua punya potensi untuk benar, semua dapat pahala. Kalau ternyata benar untuk loro, lek salah ya untuk siji. Jadi iya memang seperti itu ya. Ini saya tambahi 2 poin saja. Pertama adalah untuk masalah malaknat itu benar. Apalagi sekarang yang orang-orang yang mudah mengkafirkan atau mengeluarkan, memang bayangkan saja Kanjeng Nabi selama hayatnya itu curi payah untuk membuat orang itu login, masuk Islam, mendapat hidayah. Kok saiki umatnya malah beramai-ramai untuk saling melaknat. Jadi piye seandainya itu tahu Kanjeng Nabi gimana? Makanya apalagi sekarang pegang keris, tadi kata di Ahmad pegang patokan itu masalah, disirikan. Sekarang pegang keris sirik, anggo susi pegang kopi ya malah sirik, malah masalahnya bahaya. Jadi memang ada perkataan mangkola ilmuhu kasro intiqadu. Biasanya orang sing kayak gitu itu ada orang-orang yang sedikit ilmunya. Wong sing saiki ilmu nih, wawasannya itu sempit, itu gampang protes, gampang kayak gitu menyalahkan orang lain. Jadi mek bondo kata di Ahmad tadi bondo 1-2 hadis atau bid'ah itu atau gimana, nanti mudah menyalahkan orang lain. Nah, kita juga sama-sama memiliki dalil. Gitu. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita melaknat atau mencaci orang, kita introspeksi, kemudian perluas ilmu kita. Jangan hanya sekedar mengkritik 1-2 hadis, kemudian kok lain gak cocok, kemudian gitu. Yang kedua adalah, saya ulangi lagi tadi kisah pribadi saya ketika saya ngaji Riyadhus Shalihin di Tarim tadi bersama Said Mustafa. Beliau adalah guru saya. Di situ setiap 1 bulannya ada kajian. Jadi ustadz itu, para ustadz di Darul Mustafa ada kajian dengan guru besar kami, Silhai Umar. Itu dalam kajiannya yang dihadiri khusus untuk ustadz. Setelah kajian ada satu ustadz yang nyeletuk kayak gini, ya Sayyidi ma ra'yukum an Yazid bin Muawiyah. Wahai guruku, bagaimana pandangan jenengan kepada Yazid bin Muawiyah itu, yang mana itu adalah pencetus terjadinya Karbala ataupun terpenggalnya Sayyidina Husain. Itu seperti itu. Kemudian, nah ini yang perlu kita pahami, bahasanya kadang kita atau santri atau jenengan yang jadi dai itu sangat hati-hati dengan soal seperti ini. Kadang jawabannya itu bukan menjadi lega dari orang yang penanya, justru menjadi dibanding-bandingkan atau malah kepo gimana pandangan Syekh Fulan kepada Syekh Fulan. Itu adu domba nanti. Makanya dengan cerdiknya Sayyidul Habib menjawab, sahulatni ayubi an Uyubi Yazid. Aku sibuk ngurusi aib saya daripada mengurusi aib Yazid. Yang mana jelas-jelas banyak ulama yang mengatakan Yazid adalah pencetus
terbunuhnya Sayyidina Husain. Artinya jelas-jelas memang punya kesalahan lah. Iya. Dosanya bukan main-main. Bukan main-main itu loh. Jadi memang orang yang dosanya besar pun beliau nggak berani berkomentar, bukan nggak berani, emang tidak mau lah kayak gitu. Ya. Makanya itu yang perlu kita pahami. Jadi mari kita sebagai orang Islam tambah wawasannya, kemudian jangan mudah mengkritik orang lain. Sebelum mengkritik, apakah kita itu lebih alim atau lebih luas wawasan daripada orang yang kita kritik, itu perlu. Nah, intinya kan terus dampaknya kita mendikte orang lain atau apa ya bahasanya itu mengintrospeksi orang lain itu dampaknya ke kita itu apa? Iya, betul. Makanya tadi kalau kita bahas Yazid bin Muawiyah itu sebagai pembunuh dan seterusnya, kemudian dampak ke kita apa? Artinya Yazid bin Muawiyah itu sudah meninggal. Iya, Itu sudah diurus urusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ulama melarang kita untuk melaknat Yazid bin Muawiyah karena itu udah wis mati ya punya aku. Masih hidup. Iya, Kita betul. melaknat orang hidup. Betul. Sementara kita sendiri kita tidak tahu matinya itu dalam keadaan malpun atau enggak. Nah, itu yang bahaya. Iya. Makanya kemudian tadi di ibaratnya itu dinyatakan jangan sekali-kali kamu kaget atau kagum dengan amalnya seseorang sampai kamu tahu akhir hayatnya seperti apa. Iya. Artinya itu bukan kita ke orang lain, kita ke diri sendiri juga. Jangan sampai kita kemudian takjub kepada amal ibadah kita atau takjub kepada amal ibadah orang lain karena semuanya 50-50. Betul. Semuanya ada potensi. Makanya ya terus berusaha kulun ya 150 kolak. Kalau andai kata kita di takdir setiap hari sholat, kemudian puasanya tidak pernah bolong, ya kita anggap saja kita sedang didekatkan dengan Allah yang patut untuk disyukuri. Syukuri, betul. Kalau kita kemudian merasa diri kita kok agaknya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan saya sedang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nggak ngurusi Wong liya. orang itu dijauhkan Allah, nggak pernah sholat. Kewajiban kita itu menasehati, bukan menghukumi. Betul, betul. Jadi, Makanya kadang juga sempat yang cerita masyhur itu kadang perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan Maliki gitu. Kemudian Imam Syafi'i pernah ngimami, diundang di mana di forumnya, di ashabnya Maliki atau Hanafi. Toh justru ketika Imam Syafi'i jadi imam, Imam Syafi'i juga pakai caranya sholatnya Imam Maliki atau Hanafi. Jadi saling menghormati. Iya. Jadi emang kadang itu luasnya ilmu agama, rahmatnya, ikhtilafur rahmah itu memang di situ fungsinya. Jadi bukan kok tambah apa banding-bandingan seperti itu. Macam. Jadi kalau ceritanya Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah membuat makalah terkait kentongan untuk sholat. kentongan, Untuk iya. sholat. Itu Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan haram karena tidak ada di nas hadis. Tapi Mbah Mas Kumambang Sinten. Gresik, Mbah Mas Kumambang menyatakan boleh. Nah, kemudian Mbah Hasyim, karena ada dua pendapat ini kan, Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Mas Kumambang itu, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari mengumpulkan orang-orang masyarakat yang ada di Jombang untuk membacakan dua artikel ini, ya, dua pendapat ini. Coba saman foto kabeh, bocok pendapat Mbah Hasyim Asy'ari haram, ya, pendapatnya Mbah Ali Mas Kumambang, ya, niku nyatakan boleh. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, indahnya itu gini. Pun dua pendapat itu sama-sama benarnya, tapi saya menghimbau di Jombang jangan ada kentongan. Nah, kemudian setelah jarak beberapa waktu, Mbah Hasyim Asy'ari itu berkunjung ke Gresik. Nah, oleh Mbah Mas Kumambang itu semua masjid-masjid itu disarankan ojo ngunek kentongan, jangan sampai membunyikan kentongan karena Mbah Hasyim Asy'ari akan rawuh. Oh ya. Jadi saling menghargai, bukan kok malah saling melaknat. Jangan Mbah Hasyim Asy'ari mau datang kentongnya, bukan seperti itu. Jadi inilah ulama-ulama Nusantara yang perlu kita contoh itu seperti itu. Bukan kok yang sumbu kompor dulu, Kompor gas. dikit-dikit bid'ah, padahal kemudian menyatakan nganu tidak ada dalilnya apa tidak tahu. Nah, Kan beda. Antara tidak ada karena tidak tahu. Jadi harus saling menghormati. Jangan saling melaknat. Mungkin selanjutnya ada lagi ya kira-kira. Bentar niki dari Al RF7 SC.
jenenge rek opo iku? Mboten saged diwaca nih. Punten Gus, tanglet. Dalam saumul khusus ada 5 perkara yang dapat membatalkan dan salah satunya nadro bisahwat. Pakai Mas Mangga. Ya. Jadi ketika si fulan melihat perkara lain selain lawan jenis tapi timbul rasa syahwat, apakah niku termasuk homsu yuftir asoim? Betul ya. Sebenarnya ini pernah saya kaji juga masalah hadis khamsun yufattirna shaim, termasuk al-kadzib, menamimah, al-ghibah, kemudian nadhar bisyahwat, al-halif bil kadzib. Itu adalah 5 hal yang bisa membatalkan puasa, apalagi puasanya puasa khusus. Namun di sini konteksnya adalah ketika ulama mentafsiri hadis itu seperti Imam Ghazali itu memberikan itu adalah hal yang bisa membatalkan jikalau ada orang yang melakukan shaumil khusus. Iya. Artinya poso wong profesional, bukan reguler ya, bukan ekonomi lah gitu. Kata di Ahmad tadi itu. Ekonomi suaranya Bocor-bocor ya. Iki le api ya. Jadi memang seperti itu. Jadi memang apa namanya? Sebenarnya gini ya. Sebelum saya pernah ke situ, an-nadhar bisyahwat, memandang dengan pandangan syahwat itu sebelum kita masuk di ibadah yang berupa puasa itu memang nggak oleh. Ya. Emang nggak oleh. Jadi gimana ya? Jangankan kita itu apa jenenge nadhar bisyahwat, kita itu mencampurkan barang duniawi dengan ukhrawi, dengan kita ibadah dan kita hatinya sibuk dengan itu memang dilarang. Makanya kita nggak puasa kok kita suka melihat hal-hal yang memang memicu kita untuk syahwat, dilarang. Yeah. Kemudian syahwat itu sendiri juga gak kudu ndelok wong wedok, nggak kudu ndelok wong ayu, nggak kudu ndelok rondo, nggak harus kayak janda, apa janda pirang, nggak harus. Artinya memang apa ya, apapun yang pandangan kita, pandangan lebih menggoda. kan semakin malam soalnya. apapun pandangan kita, kok itu menimbulkan syahwat. Wa ingkan, walaupun memandang barang yang jamat, barang yang tidak hidup seperti sampean ndelok gelas kok, nah itu kok syahwat itu juga nggak boleh itu loh. Karena emang talabus bil ibadah itu jangan sampai dicampur dengan syahwat. Ya, gitu. Apalagi kalau konteksnya jenengan si Sa'il ini tanya tentang puasa khusus. Ya. Memang disebutkan kalau puasa khusus juga selain menjauhi makan dan minum hal yang berlang puasa itu juga kita diupayakan untuk menjauhi 5 hal itu. Ya. Berbohong, ghibah, ya, gitu ghibah, ngerasani, adu domba, sumpah dengan kebohongan, dan terakhir adalah melihat dengan syahwat. Kalau hanya puasa reguler yo tidak masuk konteksnya. Yeah. Cuman kalau puasa khusus ya mungkin di situ apa namanya mereka mengatakan lek sampean iso ngeduwe iki sampean iso ngelakoni puasa khusus. Yeah. Tapi kalau sampean nggak bisa maka ya sudah reguler saja gitu. Yeah. Ya mungkin di Ahmad mau nambah itu. Ya, saya rasa sudah cukup kalau pembahasannya terkait shaumil khusus. Karena shaumil khusus itu kan kalau di dalam risalah Wisyam dinyatakan puasa yang bukan hanya menahan lapar dan minum, dahaga. Artinya bukan hanya puasa yang menghindari perkara-perkara yang membatalkan. Membatalkan dalam segi membatalkan itu sah dan tidaknya puasa itu, ya makan, minum dan seterusnya. Tapi juga meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Artinya kalau puasa khusus itu kapan dianggap mokel? Ya ini ketika dia melakukan kemaksiatan, entah kemaksiatan hati, kemaksiatan telinga, kemaksiatan mata, dan seterusnya. Walaupun toh ketika itu dilaksanakan, puasanya tetap sah. Maka khusus itu, puasa khusus itu ya puasa yang di atas level puasa biasa. Bukan hanya kalau puasa biasa ya seperti itu, pokok nggak makan minum. Tapi lebih khusus lagi, untuk lebih naik level lagi puasanya, bukan hanya puasa zahir, tapi juga bukan hanya puasa untuk melakukan ketaatan, tapi juga puasa untuk meninggalkan segala kemaksiatan badan, entah apapun bentuknya. Sehingga kalau mata urusannya itu dengan syahwat. Jadi ya mata itu bisa zina, zinanya mata itu dengan melihat, telinga ya berarti mendengarkan hal-hal yang ghibah, mendengarkan hal-hal yang tidak pantas, artinya sesuatu yang bisa merusak esensi ibadahnya. Karena puasa itu ya tujuannya kan kalau puasa umum ya apa jenenge
menahan lapar dan dahaga. Itu biasa-biasa saja. Tapi kalau puasa khusus menahan diri dari makan dan minum dan seterusnya, dan menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Yeah. Memang seperti itu. Jadi saya tambahin lagi, lagi-lagi kita harus paham ya konteksnya ibadah puasa tadi, karena ayatnya puasa itu wis jelas saja nih. Jadi kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Si tujuannya puasa itu la'allakum tattaqun. Ya. Kalimat la'alla ini kalau dalam tafsir jangan jauh-jauh, kayak jalanin saja. Kalimat la'alla yang diucapkan, yang timbul atau yang keluar dari Allah ataupun Nabi itu bukan la'alla sing menomo-menomo. Ya. Bukan yang semoga kamu menjadi, bukan, tapi lebih condong ke pasti. Kalau kita bisa melakukan puasa dengan maksimal, nanti kita juga akan mendapatkan fungsi puasa itu sendiri. Nopo nih, menunjukkan takwa. Makanya banyak fenomena keluar dari bulan Ramadan, kita kok nggak ada perbedaan sebelum Ramadan. Ya mungkin karena itu hanya kita terima puasa umum. Jadi maksiat tetap jalan, puasa itu masih jalan. Makanya ulama menambahkan puasa khusus untuk menjauhi segala maksiat. Jadi memang agar fungsi tattakunnya dan kita menjadi orang yang takwa itu benar-benar tercapai ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Makanya Nabi dawuh man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Sapa wonge sing poso Ramadan kemudian dia menjaga iman dan ihtisab. Iman itu joko dengan jadi maksiat tadi itu. Kemudian juga ihtisab. Memang ibadahnya murni karena Allah, gak pamer, gak ria, seperti itu. Maka ya sudah. Itu termasuk orang-orang yang jadi orang-orang yang puasa menjaga iman dan ihtisabnya, maka dia akan mendapatkan ghufirallahu ma taqaddam, dosa-dosa yang telah lalu dia akan di fungsinya puasa nang kono. Nah, makanya kok riwayawan kok balik seperti jenengan belum Ramadan, maka mungkin jenengan hanya terima puasa bulan itu. Ikut tak. Makanya Nabi dawuh kamin soimin laisa lahu ju'un wa atos. Jadi banyak orang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya luwe karo ngelak. Ya, karena itu poso lanjut ghibah, poso lanjut ngapusi. Ya sama saja. Kalau hanya sah pas puasa umumnya ya sah, artinya kewajiban sudah mungkin itu. Makanya kan banyak yang viral itu di video-video di Instagram gitu. Jadi kalau siang hari tunggu nanti malam kalau buka ya. Oh iya betul ya. Dia tidak mau bertengkar di siang hari. Awas nanti malam kita perang sarung. Iya betul. Jadi malah balas dendam malamnya. Itu juga termasuk menghilangkan esensi ibadah. Tujuan menahan kok malah jadi balas dendam. Iya. Betul. Mungkin lagi soalnya. Lanjut lagi ya. Niki dari Yusuf Imut. Imut apa amit-amit? Mau tanya Gus, batalkah puasa kita jika mata kita melihat perempuan-perempuan yang memakai bikini? Waduh. Ini jamnya semakin malam soalnya. Soalnya kebetulan posisi kita berada di Bali. Banyak wisatawan asing mungkin Gus. Yang non Muslim. Jadinya mau gak mau setiap hari melihat pemandangan seperti itu. Nah, gimana menurut Gus Labib nih? Mungkin Gus Ahmad Rumin nggih? Mungkin ya. Jawabannya ya selama kamu tidak menikmati itu ya sah-sah saja. Paham enggak maksudnya? Jadi selama tidak disengaja, kemudian kalau kok seumpama ternyata kok dia tidak disengaja melihat, maka itu tidak masalah. Tapi kok tidak sengaja kemudian kok dipenakno. Nah, kok eman-eman nih kayaknya. Mati. Nah, dia misal jualan es degan sambil melihat degan yang lain. Itu yang repot yang itu. Itu soalnya jamnya bengi son. Yang penting ada panas soalnya. Ada unsur kesengajaan untuk melihat aurat. Tidak ada kesengajaan untuk menikmati pandangan-pandangan yang diharamkan. Ya sah-sah saja. Karena dalam urusan jual beli itu kan juga bisa ditoleransi. Misal
pandangan yang haram itu adalah pandangan yang tanpa melihat lawan jenis, tanpa ada sesuatu yang melegalkan itu. Misal ada kebutuhan. Kalau jual beli maka harus mau tidak mau kita harus melihat orangnya. Karena kalau kita nggak melihat orangnya, kalau ketipu gimana? Ya. Tapi pandangan yang diperbolehkan karena hajat itu ya harus sesuai hajatnya. Artinya kemudian kalau jual beli ya yang dilihat ya wajahnya saja, jangan yang lain-lain. Tapi kalau dalam hal ini berarti kan dia posisinya memang dia keluar rumah dan banyak orang tanpa busana yang lengkap itu, mau tidak mau dia akan melihat itu, maka kondisinya dia dalam kondisi yang umumil balwa, artinya pada kondisi yang sesuatu yang sulit untuk dihindari. Nah, sulit itu bukan berarti tidak bisa, artinya kalau sulit menghindari pandangan-pandangan sesuatu yang diharapkan, maka sebisa mungkin untuk menghindari itu. Kalau mau tidak mau harus melihat karena ada unsur tadi, misal jual beli, karena mengantar paket ke orang yang misal membuka aurat, makanya mau tidak mau ya harus melihat, tapi jangan traveling kemana-mana. Kok terus nih, kok enak ini. Ojo, jangan dilihat mulai kaki sampai ke atas. Jadi yo ala kadarnya. Makanya sebisa mungkin menjaga hati dari melihat dari pandangan-pandangan yang diharamkan. Jadi makanya banyak sekali pandangan yang asalnya itu remeh-remeh saja, yang itu justru akan menjadikan dia terjerumus ke perkara yang mengharamkan. Jadi banyak sekali pandangan-pandangan yang nikmat yang justru akan menjadikan kiamat bagi dirinya. Makanya ya harus tetap hati-hati. Makanya mbak lagi juga ini yang perlu kita pahami, Rek. Jadi memang kalau kita sedang melakukan ibadah, itu sebisa mungkin kita jauhkan diri kita itu dari syahwat. Ya. Karena memang yoga pantas. Masuk ini aja, contohnya gini ya. Ketika misalkan kisah Mas Yusuf tadi itu misalkan berkunjung ke bupati. Ya. Kemudian dengan sopan, dengan khidmat. Kemudian ketika bupati ngajak ngobrol, kita malah sibuk dengan hal lain, kayak gitu. Jadi tidak ada omong-omongan yang khidmat. Jadi Pak Bupati dahu-dahuhi ke Mas Yusuf tadi nanya. Kemudian Mas Yusuf malah ngomong ke orang liya, malah melihat istrinya bupati. Itu bahaya. Jadi memang itu sudah tidak sesuai etika munajat ataupun istilahnya itu berkomunikasi. Makanya kalau dia sholat kemudian mikir syahwat itu sangat, jangankan saat mikir dunia ya yang mubah gitu. Contohnya kayak mikir pekerjaan, mikir keluarga, itu memang sangat dijauhi ketika kita sholat gitu. Akhirnya kalau kita ibadah itu sebisa mungkin kita memang fokuskan kita untuk munajat dengan Allah gitu. Jadi jangan sampai ibadah kita dicampur dengan syahwat. Makanya kayak tadi soalannya ketika seperti itu apakah batal puasanya? Ya selama dia itu tidak mengganggu keabsahan puasa, maka ya nggak batal. Itu kalau puasa ya yang tadi yang balik lagi yang puasa biasa, puasa reguler, puasa umum, puasa awal, maka nggak batal. Tapi kalau puasa khusus maka tadi dikatakan itu bisa merusak fungsinya puasa. Sajanya kayak gini, sajanya kayak tadi yang saya ulangi lagi ya. Nanti seperti memandang pandangan seperti itu sebenarnya repot karena ketika kita memandang wajah indah, laki-laki memandang perempuan memandang laki-laki, itu wajah indah rawan syahwat. Tapi kalau kita memandang orang perempuan atau laki-laki itu dengan wajah yang kurang indah, entah yang merongos atau yang keriting atau yang kayak gimana itu rawan mencela. Jadi rawan menghujat. Iya, repotan. Makanya emang itu. Jadi pandangan itu memang benar kata Kanjeng Nabi, an-nadharu sahmun masmumun min sihamil iblis. Jadi pandangan itu adalah anak panah yang telah dilumuri racun dari anaknya setan. Kalau anak muda itu ngelos nih, artinya itu meliarkan pandangannya, maka ya sudah nanti efeknya ke zina, kemana kayak gitu. Makanya Kanjeng Nabi sendiri juga pernah dipening sekelas Kanjeng Nabi yang subhanallah, yang insan kamil, itu ditegur oleh Gusti Allah. Mungkin itu hanya untuk umatnya, umatnya agar juga itu. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan wala ta'du aynaka anhum turidu sinlah dunya.
Nah, jadi memang ya Muhammad ojo sampai sama niku apa ya tak doainaka memanjangkan pandanganmu untuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Ya. Enggak lirik kayak gitu. Makanya ya sebisa mungkin entah kita puasa atau tidak, emang tugasnya orang Islam untuk menjaga pandangan. Karena itu repotnya manusia ini. Allahumma in kanat mahasinuhu masawiya wa kaifa la takunu masawihi masawiya. Artinya menungso pas saya api elek omongane pas elek. Nah, betul. Rawan. Rawan. Iya, iya. Kalau melihat orang yang baik itu cenderung memuji dan mungkin syahwat. Tapi kalau melihat orang yang jelek cenderung ngelok. Ya itu repotnya manusia. Makanya pentingnya introspeksi diri, jangan selalu merasa baik. Di situ. Makanya terakhir nih, poin terakhir adalah kayak Mas Yusuf tadi yang memang kerja di mana di Bali. Niki subhanallah Mas, ini bisa menjadi kesempatan sampean. Kenapa? Karena dulu pernah ada cerita ulama dari Tarim di situ, zaman dulu itu ingin dakwah Indonesia. Karena di Tarim itu akses untuk maksiat itu sedikit, karena yang sangat terjaga. Perempuan di sana pakai cadar, pakai busana syar'i lah kayak gitu. Ketika dakwah ke Indonesia, mulai dari bandara karena melihat pramugari yang pakai segitu roknya, itu sudah pingsan. Saking ya kenapa ya? Karena dia kaget kok ada di negara ini perempuan buka aurat seenaknya. Iya. Dan akeh umum gitu lah. Iya. Pingsan. Ketika dia pulang, beliau pulang dari dakwah. Akhirnya beliau mengulang statement. Iya. Jadi fatu baliman yakum yuqimu di Indonesia. Jadi sangat beruntunglah orang yang tinggal di Indonesia. Kenapa? Iya. Karena orang-orang sana, orang Tarim, indana min ahli Tarim, kita itu kalau yang jadi wali itu kudu kesel-kesel riadoh ngelakuin ketaatan. Iya. Sedangkan orang Indonesia enak, ya. Cukup dengan ngopi. Cukup dengan ngopi. Jadi meneng kok, pokoknya ada gak maksiat itu sudah main. Ini pentingnya. Jadi umat Muhammad itu ketika mencari pahala, gak harus melakukan ketaatan. Ya. Tapi dengan kita menjauhi kemaksiatan, itu sudah ada nilai plusnya untuk pahala gitu. Lebih cepat. Makanya dari wali nang Indonesia, apa yang sampean Mas nang Bali dari Mas ya, itu lebih cepat dari wali. Saatnya sampean memang benar-benar menjauhi kemaksiatan, karena di Bali itu beda dengan Jawa. Memang ya kayak gitulah, saya tahu sendiri Bali. Semakin kita sulit untuk menghindari maksiat, maka semakin tinggi potensi untuk menjadi orang baik kayak gitu. Tapi wali dalam artian ya, bukan kekasih Tuhan, orang yang dikasihani Tuhan. Ya, betul itu penting. Oke. Dilanjut lagi, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Ya. Ini dari Ayu Putri 2147. Yeah. Pertanyaannya, Gus izin bertanya Gus, apa hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat seperti halnya sholat 5 waktu? Oh, dan mungkin dari Gus Ahmad. Puasa tapi tidak sholat. Tidak sholat. Tidak sholat 5 waktu. Yang ditanyakan apa hukumnya? Hukumnya. Hukum puasanya. Puasanya. Mungkin hukum puasanya. Hukum puasanya, kita perlu pahami dulu bahwa tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, itu kemungkinannya ada dua. Ya. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat dan dia meyakini kalau sholat itu tidak wajib. Ya. Maka kalau orang yang seperti itu, dia fi hukmil murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Ya. Lalu secara otomatis kalau dia dianggap sebagai orang yang keluar dari agama Islam, maka puasanya tidak sah. Ya. Artinya puasanya percuma. Kenapa? Karena dia sudah menentang agama Allah. Yakni meyakini kalau sholat itu tidak wajib. Tapi kalau dalam kategori yang kedua, yakni orang yang meninggalkan sholat karena murni aras-arasen, malas, dan itu banyak sekali saya rasa ya. Jadi memang males sholat, ya nggak sholat karena males. Ya. Maka dia dihukum sebagai orang yang fasik. Artinya dia tetap Islam, tapi dia dianggap sebagai orang yang buruk. Ya. Nah, kalau dalam kategori yang kedua ini, maka puasanya sah-sah saja karena dia posisinya masih dalam agama Islam. Tapi apakah kemudian dalam kategori yang kedua ini kemudian dia puasanya itu sia-sia atau tidak? Nah itu Allahu a'lam. Artinya apakah dia mendapat pahala atau tidak? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan kalau puasanya sah-sah saja, kalau puasanya itu dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sehingga menjadi sah, maka itu kan secara zahir berarti dia sudah melakukan kewajiban. Ya. Tapi di satu sisi dia juga meninggalkan kewajiban. Ya. Maka kalau kita mengikuti shaumil umum, puasanya orang yang umum, ya sah-sah saja. Kalau sah ya mestinya dapat pahala. Kan? Ya. Tapi karena dia meninggalkan
kewajiban yang lain yang mana itu sangat fatal, yakni meninggalkan sholat mergo arasan, maka pahala puasa yang dia lakukan kita juga tidak bisa memvonis apakah dia dapat atau tidak, karena itu satu sisi dia mengerjakan yang mestinya dapat pahala, yang Allah alam itu diterima atau tidak, dapat pahala atau tidak, satu sisi dia melakukan kemaksiatan, meninggalkan sholat yang itu juga fatalnya minta ampun meninggalkan sholat itu, sehingga kedua ibadah itu artinya melakukan puasa tapi tidak sholat itu ya puasanya tetap sah selama memenuhi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Kalau masalah pahala dia dapat atau tidak, maka wallahu a'lam. Tapi cenderungnya mestinya ya sia-sia. Kenapa? Karena kalau kita melihat di kategori yang saumil khusus, ya puasanya orang yang khusus adalah itu tadi, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi dia juga harus meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Posisinya dia melakukan kemaksiatan dengan meninggalkan sholat. Itu yang paling fatal. Itu yang paling fatal. Makanya cenderung dia tidak dapat pahala puasanya, artinya dia hanya dapat lapar dan dahaga. Lebih cenderung ke situ karena dia melakukan kemaksiatan yang maha besar. Betul dia meninggalkan sholat secara sengaja. Nah mungkin ya itu sudah jelas nih. Ini juga menarik deh. Ini juga ada ibarat dari fatwa Darul Ifta dari Mesir ya. Dikatakan faman soma wa la yusolli fa shamuhu sahihun ghairu fasid. Ya. Jadi orang yang berpuasa tapi enggak sholat, maka puasanya sah ya. Tidak batal. Li'annahu la yustaratu li sihhati shaumi iqamatis shalah. Karena memang dalam puasa itu sahnya puasa enggak disyaratkan untuk harus sholat. Lakinnahu asim, tapi dia tetap dosa ya. Lakinnahu asim syara'an min jihati tarkihi di sholat. Murtaqibu bidzalika likabiratin min kaba'iri dzunub, karena betul tadi kata Di Ahmad, memang wong sing ninggal salat itu adalah orang-orang yang termasuk mendapatkan dosa yang kabair. Kayak gitu. Wa yajibu alaihi ayyubadir bitaubati ilallah ta'ala. Amma masalatul ajri fa mauqulatun ilallah. Jadi wis apa cari Gusti Allah lek ganjaran. Mosok ya dhewe sing kei apa jenenge THR kan enggak gitu loh. Sama gitu loh. Datang ke acara sholawatan tapi bawa pacarnya. Ayo sih kapelan deh gitu. Itu sholawatannya ya bagus, bonceng pacar enak untuk. Maka itu kalau seingat saya itu ada perbedaan pendapat ulama. Artinya ada yang kebiahuyah, yo serain untuk pahala bahkan tetap dosa karena dia menyampurkan dua event. Jadi satu event ada dua tujuan, yang pengen pacaran karena dulu sholawat. Jadi tutup lubang kali lubang. Menurut dia itu pacaran yang syar'i gini. Kan salah, kan fatal. Fatal itu. Ya. Tapi ada ulama yang menghukumi masing-masing. Artinya ya sholawatannya tetap dapat pahala, lihat pacarannya ya pamit dosa. Jadi likulin hukum masing-masing ada hukumnya. Jadi sholawatan tapi kemudian ada bersenggol ria dan seterusnya. Ya mungkin sudah cukup. Mungkin Sampun. Detail jelas. Jadi untuk teman-teman itulah tadi jawaban dari beliau-beliau. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi tentang seputar fikih ataupun yang lainnya, bisa langsung komentar di kolom komentar YouTube Sababus Salikin ataupun media Sababus Salikin yang lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.